Shalom, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, pada pagi hari ini, kita akan belajar dari seorang tokoh yang meneladani Yesus. Di dalam sebuah pelayanan yang begitu rupa, ia harus mengalami penderitaan, mengalami suatu kesulitan yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan dia tetap tabah di dalam penderitaannya, sebab begitu banyak alasan yang ada dalam hidup kita agar kita tetap tabah di dalam setiap penderitaan yang kita alami dalam hidup ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya memberikan judul tabah dalam penderitaan. Mengapa Yesus begitu tabah di dalam penderitaan? Mengapa Yesus begitu tabah di dalam kesulitan? Sebab ia memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang pasti, bahwa di balik penderitaan yang dialaminya ada sebuah hasil yang menakjubkan dalam kehidupannya. Sebuah hasil yang kita rasakan pada hari ini. Saudara dan saya pada hari ini memiliki sebuah pengharapan yang pasti. Memiliki sebuah pengharapan kelak kita akan sampai ke surga di tempat yang mulia. Itu bukan karena kuat dan gagahnya kita. Itu bukan karena hebatnya kita. Tetapi itu karena hasil karya yang mulia yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 2 Korintus pasal 5. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang bernomor ganjil, saudara membaca ayat yang bernomor genap. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca bagian-bagian lainnya yang ada di dalam 2 Korintus, kita memahami bahwa 2 Korintus adalah sebuah surat yang Paulus berikan kepada jemaat Korintus tentang pembelaan dirinya sebagai seorang rasul. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, begitu banyak orang-orang yang pada waktu itu meragukan tentang kerasulan yang ada di dalam diri Paulus. Dan Paulus membuktikannya bukan hanya dengan surat-suratnya, tetapi Paulus membuktikan betapa begitu beratnya perjalanan yang harus dijalaninya ketika ia boleh melayani Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikan penderitaan yang dialami oleh Paulus. Pada pasal 4 ayat 8 mengatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini, perhatikan, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga
hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Saudara, sangat menakjubkan kehidupan yang dijalani oleh seorang rasul. Sampai dia bersaksi kepada jemaat Korintus bahwa maut, kematian secara jasmani, karena penderitaan, karena aniaya yang dialami Paulus, itu hampir tiap hari bekerja di dalam tubuhnya. Kemana saja dia pergi, selalu saja diawasi oleh para musuhnya. Paulus pergi ke kota apa saja, orang Yahudi selalu saja mengikutinya dan berusaha untuk membunuh seorang rasul yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi perhatikan pada ayat yang ke-6, dia berkata, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Ayat 8 mengatakan, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus bukan penderitaan yang gampang. Ia mengalami penderitaan secara fisik. Di dalam 2 Korintus bagian lainnya, ia menjelaskan, ia merinci penderitaan-penderitaan yang dialaminya. Ia mengalami penderitaan bukan karena ia melakukan kejahatan. Kalau orang melakukan kejahatan, kalau orang melakukan dosa, dan kemudian ia mengalami penderitaan, itu wajar. Tetapi Paulus mengalami penderitaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Bukan karena ia melakukan kejahatan, tetapi karena ia melayani Tuhan dan bekerja bagi Tuhan. Dan ending akhir daripada kehidupan Paulus adalah ketika sampai di kota Roma, pada akhirnya tradisi Kristen membuktikan bahwa Paulus menderita dengan dipenggal kepalanya. Apakah karena Paulus melakukan kejahatan? Tidak, saudara. Sebuah kebanggaan, sebuah suatu kehormatan ketika kehidupan orang Kristen menderita bagi nama Yesus. Sebuah kehormatan ketika orang percaya menderita karena melayani Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat Paulus sampai 2 kali berkata, hidupku hidup dalam ketabahan. Paulus mengatakan hati kami senantiasa tabah. Tabah itu artinya adalah dia tetap tidak tergoncangkan. Tantangan apapun yang dihadapinya, persoalan apapun yang dihadapinya, apapun yang dijalani kehidupannya, sekalipun mungkin harus berhadapan dengan persoalan yang berat, ia tidak akan toleransi terhadap dosa. Dia tidak akan toleransi terhadap musuh-musuhnya. Tetap dosa adalah dosa. Orang yang hidup mengasihi Tuhan, orang yang tabah artinya adalah orang yang selalu kuat dan memegang prinsip-prinsip kebenaran apapun yang dihadapinya. Kita akan menghadapi begitu banyak cobaan, saudara. Kita akan menghadapi begitu banyak persoalan dalam hidup ini. Persoalan tentang ekonomi mungkin. Persoalan tentang pekerjaan mungkin. Tetapi orang yang tabah adalah orang yang tetap hari ini memuji Tuhan, hari ini melayani Tuhan, hari ini bekerja bagi Tuhan. Ketika tantangan terjadi, ia tetap tak tergoyahkan, tetap melayani Tuhan apapun yang dialaminya. Sampai dengan detik ini, banyak tantangan yang kami harus hadapi, banyak persoalan yang Sigit hadapi. Tetapi sampai dengan detik ini, saya membuktikan kepada istri dan anak-anak saya,
Tidak selangkah pun sedikit mundur dalam pekerjaan Tuhan. Habis kalau mau habis. Sedangkan pejuang Indonesia aja berani berkata, sekali merdeka, tetap merdeka. Patah satu, tumbuh 1000. Gak apa-apa saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Orang yang tabah, yang hidupnya tabah, yang hidupnya selalu bersandar kepada Tuhan, kuat hatinya dalam menghadapi begitu banyak persoalan, begitu banyak kesukaran, begitu banyak penderitaan. Tuhan membutuhkan anak-anak Tuhan yang punya prinsip di dalam pekerjaan Tuhan. Jangan kalau bahasa Jawanya itu plentat-plentot. Jangan kalau orang, saya dididik oleh ayah saya. Kalau saya mau berbicara, selama saya hidup, orang yang punya prinsip yang kekar, kuat, kokoh itu adalah ayah saya. Saya belajar terhadap ayah saya. Ayah saya kalau bilang AA, tidak ada yang bisa ganggu gugat sampai sekarang. Sekalipun orang yang punya prinsip, sekalipun seringkali berhadapan dengan kesukaran, daripada orang yang tidak punya prinsip. Kalau orang tidak punya prinsip, mati di tengah jalan. Anda bisa bayangkan, kalau potong jalan, nyebrang jalan, kalau nggak punya prinsip, apa yang jadi? Maju mundur, maju mundur. Bener nggak? Udah di tengah jalan mundur lagi. Nggak punya prinsip. Akhirnya mobil tabrak. Anda lihat, ketika Yesus mengalami penderitaan di salib, ketika ia ada di persidangan Pilatus, lihat cara iblis ingin menggoyahkan prinsip Yesus. Pilatus bilang, Yesus, secara jujur, aku tidak mendapatkan kesalahanmu. Apakah aku punya kuasa untuk membebaskanmu dari hukuman mati ini? Bayangkan. Pilatus menawarkan pembebasan dari salib. Tetapi Yesus tahu persis tujuan hidupnya. Bahwa salib adalah tujuannya. Ketika ia divonis hukuman mati, ketika ia menjalani hukuman mati, ketika ia menjalani Via Dolorosa, ketika ia harus mengalami penderitaan, saya tanya, bisa tidak Yesus memanggil bala tentara sorga untuk membinasakan semua orang-orang tersebut? Yesus cuma kutik telinga tangannya, turun malaikat-malaikat dari sorga, bisa bunuh semuanya. Tetapi apakah Yesus melakukan itu? Tidak. Kenapa? Karena ia punya tujuan hidup. Ia punya tujuan. Dia tetap tabah, tetap kuat, sekalipun dalam penderitaan. Ketika Paulus dalam persidangan beberapa kali, hakim berkata, kamu sudah bebas hari ini. Tidak. Aku tetap harus sampai ke Roma, sampai di pengadilan Roma. Sekalipun Paulus tahu bahwa ia akan menghadapi hukuman mati, tetapi prinsip tetap dijalankan di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Anda lihat keadaan Rasul yang begitu tabah dalam penderitaan. Mengapa hal itu terjadi? Ia tetap tabah, ia tetap kuat, dan ia tetap hidup berkenan kepada Allah, apapun yang dihadapinya. Dua prinsip yang sungguh menakjubkan, yang diberikan contoh dari seorang Rasul. Dia berkata pada ayat yang ke-8, tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Sebab juga kami berusaha, baik diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Tetap punya dua prinsip yang kuat dalam hidup ini, yang Paulus mau sampaikan. Penderitaan, kesukaran, persoalan, tantangan hidup yang dijalani oleh Paulus, Paulus tidak tergoyahkan untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Tidak kemudian dia lari kepada dosa. Tidak kemudian dia lari untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Berkenan kepada Tuhan.
Artinya, apapun yang dibuat dan dilakukannya tetap membuat Allah senang. Tujuan ibadah kita itu bukan supaya hati kita senang. Anda datang ke gereja, Anda datang kepada Tuhan dalam doa, Anda datang kepada Tuhan dalam penyembahan. Tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya untuk menyenangkan diri sendiri, maka itu merugikan diri sendiri. Banyak orang, saya melihat bukan di tempat ini, di tempat lain, begitu takut, begitu tidak berani menjalani hidup ini, tidak mau datang kepada Tuhan, hanya karena hatinya terpaut kepada harta. Dan pada akhirnya apa? Bukan bertambah hartanya, tapi tambah habis hartanya. Saya punya teman, salah satu pendiri gereja ini dulu. Dia berkata kepada saya, Git, saya mau tinggalkan pekerjaan saya. Saya akan serius dengan Tuhan. Kalau di rumahku, segalanya sudah tercukupi. Kalau sudah ada mobil, kalau sudah ada televisi, sudah ada ini, sudah ada itu, di rumah sudah nyaman, sudah oke, saya akan menerjunkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang jadi? Hatinya kepada harta, bukan kepada Tuhan. Apa yang jadi? Usahanya langsung habis, tek, bangkrut. Rumahnya terjual, hartanya terjual, mobilnya terjual, stroke. Sampai sekarang gak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Karena hidupnya orientasinya bukan menyenangkan Tuhan. Orientasinya menyenangkan diri sendiri. Paulus berkata ayat ke-9, tantangan benar ku hadapi, persoalan benar ku hadapi, penderitaan benar ku hadapi, tetapi aku tetap hatiku tabah dan aku tetap berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa Paulus begitu tabah dan tak tergoyahkan untuk berkenan kepada Tuhan, sekalipun ia menghadapi penderitaan yang begitu berat? Kalau seandainya saya berikan challenge kepada saudara, memberikan tantangan kepada saudara dan saya, kalau dibandingkan dengan Rasul Paulus dan hidup kita, berapa besar penderitaan yang saudara hadapi saat ini dibandingkan dengan Tuhan Yesus, dibandingkan dengan Paulus, dibandingkan dengan rasul-rasul, dan dibandingkan dengan tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam Alkitab? Seberapa besar? Apakah penderitaan yang kita alami saat ini karena kita melayani Tuhan? Apakah persoalan yang kita hadapi saat ini karena kita bekerja keras bagi Tuhan? Atau penderitaan yang kita alami hari ini karena ada dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang kita buat? Mungkin kita belum seujung kukunya mereka. Mungkin kita belum sebanding dengan apa yang sedang dialami oleh para hamba-hamba Tuhan di tempat lainnya, yang begitu berat menghadapi persoalan. Hari ini saya mau sampaikan ke jemaat, Pendeta Bernard Tumiwa adalah seorang pendeta yang sebelum saya ada di tempat ini, hari ini ia telah divonis mengalami penyakit. Dan itu sangat menyedihkan hati saya dan sangat membuat saya sangat emosi sekali. Karena dia adalah teman saya, karena dia adalah seorang sahabat saya. Saya teringat pada waktu pertama kali kami datang ke Luwuk. Entah kalau istri saya masih ingat. Saat itu uang kami sudah habis sama sekali. Saya dengan ibu waktu itu belum ada Rachel, tapi Pak Bernard masih tetap ada di sini. Kami sama-sama. Saya di Luwuk, dia di Ombolu. Dan dia mengajar juga di SMK Perikanan. Kami sudah habis uang. Kami tidak tahu harus makan pakai apa. Dan saat itu saya dengan ibu hanya sedikit beras kami masak. Waktu pertama pindah ke BTN Kilo 5, kami beli bakso di lorong. Waktu itu masih ada jual bakso. Kami beli bakso tok dengan harga yang sangat uang sedikit sekali. Tetangga-tetangga datang dan mereka bertanya, kenapa Pak Sigit cuma makan bakso?
Saya ingat saya hanya mengatakan, kami suka sekali makan bakso. Walaupun saat itu kami tidak tahu harus dapat uang dari mana. Dan saya teringat, Pak Bernard waktu itu mendapatkan uang sekitar 900.000 dari triwulan ia mengajar di STM. Dan dia memberikan sebagian besar uangnya kepada kami untuk kami pakai. Ia begitu murah hati sekali dengan kami pada waktu itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya kalau hari ini memperbandingkan hidup saya dengan apa yang dialami oleh Pak Bernard. Ketika ia mengetahui ia divonis, anaknya masih kecil, Rachel jauh lebih besar daripada anaknya. Anda bisa bayangkan penderitaan yang dialaminya hari ini. Bukan cuma dia yang mengalami penderitaan. Bukan cuma istrinya yang mengalami penderitaan. Dan saya melihat anak yang dimiliki oleh Pak Pendeta Bernard, ia juga mengalami sakit. Saya sangat membayangkan bagaimana hal yang dialami oleh Pak Pendeta Bernard hari ini. Penderitaan yang dialaminya bukan karena ia sedang berjudi. Penderitaan yang dialaminya bukan karena ia sedang melakukan dosa. Tetapi penderitaan yang hari ini dialaminya karena ia sedang dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan. Terakhir saya ketemu dengan dia pada waktu saya ke Tomohon. Dan saya melihat dia sedang dalam keadaan sehat. Tapi hari ini saya sangat shock sekali mendengar apa yang terjadi atas dirinya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cuma seujung kuku yang kita alami, penderitaan yang kita alami kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh Alkitab. Kalau dibandingkan dengan para misionaris-misionaris. Saya dengar cerita seorang misionaris pertama kali datang ke Tanah Toraja. Ia memberitakan Injil di sana dan pada akhirnya mati dibunuh oleh orang-orang suku di sana. Mereka berani menderita bagi Kristus. Mereka berani menderita di dalam pelayanan. Saya teringat pada waktu saya kecil, pada waktu saya di Jakarta, ada seorang pastor Katolik, dan pada waktu itu kami memanggilnya Romo Projo. Anda bisa bayangkan, dia seorang yang hebat, yang dikagumi di gerejanya, saya tahu pada waktu itu. Tapi ia mau menderita bersama-sama dengan orang-orang susah. Saya ingat dia tidur bersama dengan orang-orang susah. Ia berusaha mencari dana untuk membantu orang-orang miskin pada waktu itu. Memberikan susu, memberikan bantuan, mau menderita. Ia mau menderita bersama-sama dengan orang miskin. Saya teringat seorang tokoh pastor dari Katolik. Saya mau bilang, bukan saya berarti, saya mau mengatakan, kalau kita dibandingkan dengan orang-orang yang mau menderita di dalam pekerjaan Tuhan, kita belum sebanding apa-apa. Hanya sedikit penderitaan yang kita alami, kemudian kita lari dari Tuhan. Hanya baru sedikit tantangan yang kita hadapi, kemudian kita tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Itu sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan. Ia menderita karena kita. Ia dipermalukan karena kita, supaya kita kuat, supaya kita tabah. Karena Yesus memberikan contoh yang luar biasa bagi kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi alasan Paulus begitu tabah, begitu kuat, ketika ia harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang ada? Saudara, hal itu terjadi karena adanya pengharapan di sorga. Kita baca ayat yang pertama, di situ dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kita tahu bahwa Paulus dalam pelayanannya dia mendapatkan dana dari ia bekerja membuat tenda. Ia membuat tenda, kemudian tenda itu dijual. Hasil penjualannya dia pakai untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanannya. Jual kiri dan kanan, dan dia mengilustrasikan bahwa tubuh kita ini seperti tenda, tempat kita tinggal.
Kita ada di dalam tubuh ini. Paulus bilang, saudara, kalau kemah ini dibongkar, kita punya tempat, dikatakan. Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita ini di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Paulus mengatakan, kenapa ia teguh? Kenapa ia tetap bertahan? Kenapa ia tetap percaya dalam menghadapi hidup ini? Kenapa ia tetap berkenan kepada Tuhan? Karena dia tahu bahwa pengharapannya ketika sekalipun mati nanti, kita akan tetap pergi ke sorga. Amin. Ke sorga adalah sebuah pengharapan yang amin. Ke sorga adalah sebuah pengharapan yang nyata. Ke sorga bukan ilusi. Sorga benar-benar ada. Dan itulah tempat di mana nanti kita akan tinggal kekal selama-lamanya. Paulus tetap tegar. Paulus tetap bertahan. Karena ada pengharapan yang pasti. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau seandainya seseorang menjalin sebuah hubungan dalam berpacaran, tapi kalau tidak ada kepastian, pasti kan bertanya-tanya, mau dibawa kemana hubungan ini, Budi? Kan gitu. Tapi kalau ada kepastian, pasti akan dijalani terus. Ya, saya dengan ibu berpacaran 2 tahun. Banyak penderitaan yang harus saya hadapi. Dan begitu banyak godaan yang harus dihadapi oleh Ibu Nova juga dan saya. Tetapi hubungan itu tetap berjalan. Karena ada kepastian di ujungnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita berani susah, kita berani menderita, karena ada sasaran yang jelas hidup kita, yaitu sorga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kemudian, Paulus mengatakan bahwa dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7, perhatikan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya mengatakan, saudara, perhatikan baik-baik. Hari ini kita berharga, Lia, bukan karena engkau hebat. Hari ini Lisa engkau berharga, bukan karena engkau hebat. Hari ini saudara dan saya berharga di hadapan Allah, bukan karena kita hebat, tapi kita berharga karena ada harta yang tersembunyi di balik tanah liat ini. Apa itu tanah liat? Tanah liat adalah tubuh ini. Harta yang kita miliki adalah Yesus yang ada di dalam hati kita. Saudara, kalau seandainya Yesus dikeluarkan dari hati kita, kalau seandainya Yesus yang ada di dalam diri, siapakah kita sebenarnya? Hanya seonggok tanah liat yang tidak ada artinya apa-apa. Sebelum kita diselamatkan, kita adalah orang yang najis di hadapan Allah. Kita adalah orang yang tak berguna di hadapan Allah. Ketika kita datang kepada Allah sebelum Yesus ada di dalam hati kita, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Apa balasan Tuhan terhadap kita? Siapa ngomong ini? Sewaktu kita belum menerima Yesus di dalam hati kita, mungkin kita datang beribadah ke gereja, mungkin kita menyembah Tuhan, mungkin saudara menangis di hadapan Tuhan. Tapi kalau belum ada Yesus di dalam hati, tetap kita najis di hadapan Allah. Tetapi Paulus berkata, sebab harta yang kumiliki tersembunyi di dalam bejana tanah liat ini, kita menjadi berharga bukan karena kita hebat, bukan karena kita jago, tetapi supaya nyata apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan, itu karena Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Kalau Paulus mengatakan, ia tahan dalam penderitaan, ia tahan di dalam pencobaan, ia tetap tabah di dalam penderitaan, karena ia mengerti betul tentang anugerah di dalam Tuhan. Ia mengerti betul
bahwa semua yang dibuat dilakukan melayani Tuhan karena kekuatan yang ada di dalam diri kita, bukan karena kekuatan kita. Saya mau bilang hari ini, kekuatan yang kita punya bukan ada di tangan ini. Kepintaran yang kita miliki bukan ada di atas otak kita, di dalam otak kita. Tetapi kekuatan yang ada di dalam hidup kita karena Yesus ada di dalam diri kita. Jika Yesus dikeluarkan, saudara kita hanya seonggok tanah liat. Seonggok tanah liat yang tak berarti apa-apa. Tetapi kita menjadi berharga karena Yesus ada di dalam hati kita. Kemudian, kalau hari ini kita berharga, kalau hari ini Bapak Adiranto berharga di hadapan Tuhan, kalau hari ini kita semua berharga di hadapan Tuhan, apa kita puas hanya melakukan hal-hal yang tidak berharga? Apakah kita puas hanya melakukan hal-hal yang tidak memiliki nilai di hadapan Tuhan? Apa kita puas hanya melakukan perkara-perkara yang tidak bernilai apa-apa bagi Tuhan? Apa kita puas kalau hari ini engkau puas dengan hidupmu karena engkau melakukan hal-hal yang tidak berharga di hadapan Tuhan? Saya mau bilang, engkau adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan, tetapi tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, benar Paulus mengatakan dan benar Alkitab mengatakan. Saya selalu ulang-ulang membuat statement ini di hadapan saudara. Amin kalau kita pasti ke surga. Amin kalau satu saat nanti kita mati kita pasti ke surga. Mungkin kita nggak punya uang hari ini. Mungkin kita orang katakan kita orang tidak ada artinya dan tidak punya nilai apa-apa. Orang dunia menilai bahwa orang yang bernilai itu adalah orang-orang yang hebat dalam jabatan dan dalam segalanya. Sekalipun mungkin kita nggak punya apa-apa, tapi kita bersyukur kita punya pengharapan yang pasti ke surga. Tapi ingat saudara, sekarang sadar kalau boleh dibilang ditepuk muka kita atau disiram dengan air agar kita bersama sadar kalau hari ini kita belum di surga, amin. Tapi kita masih di bumi. Ingat kita masih di bumi. Fakta hari ini kita masih di bumi, belum di surga. Karena kita di bumi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi ayat kedua berkata, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, kita mengeluh karena kerinduan. Kita mengeluh karena kita begitu rindu untuk cepat bisa sampai ke surga. Tapi jangan mempercepat diri sendiri. Karena begitu rindunya pergi ke surga ya Pak Bob, kemudian mempercepat hidup diri sendiri di bumi. Gak boleh. Caranya bagaimana mempercepat? Kemarin waktu saya bicara dengan seorang bapak yang menyumbang lampu-lampu instalasi listrik, dia jadi teman baik saya karena anaknya adalah sekelas dengan Rachel. Ketika dia berjabat tangan ketemu dengan saya di sekolah, dia langsung bilang, selamat ulang tahun Pak Pendeta. Sekarang bapak saya peringatkan umur sudah 40. Saya sudah 40 lebih. Tapi kok saya belum merasa 40. Umur 50 belum merasakan apa-apa. Nanti umur 60 ya Pak, baru mulai merasakan apa-apa. Ya, saya kalau lihat setiap sore orang lari sore, iri sekali. Dia bilang, Pak, sudah mulai umur 40. Bapak harus selalu jamu. Maksudnya kok minum jamu setiap pagi? Bukan, jaga mulut. Maksudnya jaga mulut, jangan sembarangan makan sekarang. Ya, puji Tuhan. Untungnya saya ini tidak suka makan daging babi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mengeluh karena kita rindu. Anda bisa bayangkan, kalau kita rindu pergi ke satu tempat di saat kita liburan. Tanggal 21 September, seandainya kita rindu pergi ke Jakarta untuk keliling-keliling. Serasa tanggal 21 itu lama sekali. Mengeluh karena kita rindu agar kita terlepas dari tubuh yang hina ini.
kemudian beralih kepada Bapa di sorga. Paulus ditekan oleh dua pilihan, beralih dari tubuh ini kepada Bapa di sorga. Itu baik, tetapi tinggal bersama-sama dengan kamu dan menjadi berkat bagi kamu, itu jauh lebih baik. Mana yang engkau pilih, saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Kita pun mengeluh karena beratnya tekanan-tekanan hidup kita. Paulus berkata, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, selama ada di dalam tubuh ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita rindu dengan tekanan-tekanan hidup ini. Tekanan-tekanan yang terjadi atas hidup kita. Mengapa hal itu terjadi? Karena seringkali anak Tuhan memegang prinsip yang salah. Apa prinsip yang salah itu? Perhatikan saudara. Anak Tuhan itu senang sekali kalau bicara tentang sorga, tapi tidak senang dengan bicara aturan. Kalau bicara tentang pasti ke sorga, senang sekali. Terima kasih Tuhan. Tapi ketika bicara ketaatan, stop. Pak Pendeta, tolong bicara sorga saja. Jangan bicara tentang ketaatan terhadap firman Tuhan. Stop Pak Pendeta. Saya senang masuk sorga, tapi sebelum saya masuk sorga, saya mau hidup dengan aturan saya. Benarkah aturan firman Tuhan menyengsarakan kita? Benarkah ketaatan terhadap firman Tuhan itu membuat kita susah? Anda bisa bayangkan orang-orang liberal, orang-orang ateis mengatakan bahwa firman Tuhan mengekang hak asasi manusia. Karena kalau bicara Alkitab berarti jangan. Tidak boleh. Anda bisa bayangkan kalau seandainya tidak ada firman Tuhan. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Bisa saja istri saya diambil orang. Loh, benar kan? Kalau seandainya saudara tidak ada kata jangan, tidak ada kata larangan. Kalau seandainya firman Tuhan tidak diberikan, kalau seandainya firman Tuhan tidak disampaikan, kacau hidup di bumi ini. Larangan, ketaatan terhadap firman Tuhan itu bukan mempersempit gerak kita. Perhatikan, hati-hati saudara. Jangan sampai ditipu oleh muslihat iblis. Karena iblis selalu mengatakan firman Tuhan itu membuat kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Salah. Firman Tuhan adalah petunjuk. Kalau beberapa tahun yang lalu Pak Bob menyampaikan firman Tuhan bahwa Alkitab itu sama dengan kalau saudara beli barang, maka itu di dalam barang itu biasanya ada buku petunjuk. Bagaimana cara merakit barang itu, atau bagaimana caranya supaya menjadi benar, memberikan petunjuk langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Alkitab, ketaatan, aturan di dalam Alkitab itu bukan mengekang saudara, tetapi memberikan arahan agar kita hidup benar, agar kita sukacita, agar kita benar-benar mengalami kenikmatan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pak, bukan zamannya lagi pacaran pakai Alkitab. Itu Pak, kalau kami pacaran pakai Alkitab itu nanti orang bilang kuper, pulang pergaulan. Alkitab itu Pak nggak tidak lagi up to date. Kuno Pak, kuno. Itu Alkitab itu hanya untuk oma-oma dan opa-opa. Alkitab itu hanya untuk Pak Bob dan Ibu Cecilia, kita kan masih muda-muda. Tidak, saudara. Alkitab bukan mengekang. Aturan bukan mengekang. Tapi aturan adalah langkah yang Tuhan berikan. Jalan yang Tuhan berikan agar kita menikmati kehidupan ini. Makanya jangan heran kalau ada anak Tuhan yang tidak hidup dalam firman Tuhan, pasti menderita. Saudara, selalu saya bilang, dosa itu permen caca. Ibu Cecilia dengan Pak Bob dari Amerika kasih Kak Rachel dengan Ken gula-gula caca. Di luarnya coklat, di dalamnya mentol. Di luarnya coklat, dalamnya biskuit.
Makan-makan, coba kalau seandainya saudara nggak pernah makan permen caca. Pernah makan permen caca Pak Joldin? Belum? Belum. Susah juga ini kalau. Permen caca itu biskuit bulat-bulat Pak Joldin, tapi dilapisi dengan coklat. Kalau Pak Joldin dikasih coklat itu, hal pertama yang Pak Joldin pikirkan, ini pasti coklat. Ken bilang, coklat. Kalau dimakan, isap, coklatnya habis, sisa biskuit. Dosa begitu. Awalnya coklat manis tapi di dalamnya racun. Awalnya saya mau bilang, saya pernah kecanduan. Pertama kali saya nikmati ganja, saya rasa nikmat sekali. Tapi setelah pakai kedua, ketiga, keempat, saya tidak pernah lagi bisa menikmati seperti yang pertama kali saya pakai. Sehingga kenapa orang kecanduan? Karena mengejar yang pertama tadi. Saya mau bilang, dosa itu mengikat dan akan membuat kita menjadi hancur dalam hidup kita. Dan dosa bukan seperti hanya permen caca, saudara, tapi dosa itu seperti lumpur hidup. Selalu saya ulang-ulang bicara begini. Ketika saudara masuk ke dalam lumpur hidup, semakin bergerak orang itu akan semakin terhisap ke dalamnya. Kalau saudara masuk ke dalam dosa, saudara bergerak di dalam dosa, saudara akan sangat sulit keluar dari lingkaran dosa itu. Ketika dosa terjadi, langsung selesaikan hari itu juga. Karena itu mengikat kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dosa tidak memperdulikan keinginan Tuhan. Hanya memuaskan diri kita sendiri. Uang dan hubungan itu akan membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Mengapa adanya tekanan? Adanya tekanan dalam hidup kita karena adanya pelayanan. Pelayanan yang kita buat karena Yesus. Saya mau bilang, iblis nggak akan buat apa-apa kalau kita diam tentang pemberitaan Injil. Tapi kalau kita berbicara tentang Injil, jangan heran kalau saudara dapat tekanan. Tapi ingat, Alkitab selalu membuktikan, kekristenan semakin ditekan, semakin merambat. Jadi kalau saya dapat tekanan saudara dalam pemberitaan Injil, saya bukannya malah takut Bu Santi. Demi Tuhan, kalau saya dapat tantangan lihat dalam penginjilan, ingat baik-baik. Saya bukannya menyerah, karena saya tahu tekanan itu berasal dari kuasa gelap. Dan akan membuat kekristenan semakin lebih maju. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan takut dalam hidup ini, karena Allah telah memperlengkapi kita. Memperlengkapi di dalam perjuangan ini. Perjuangan memperlengkapi apa? Allah tahu semua tekanan hidup kita. Saudara, Allah tahu semua kesulitan saudara dan saya. Allah tahu kalau hari ini saudara membutuhkan uang. Allah tahu kalau hari ini saudara membutuhkan kesehatan. Allah tahu semua kesulitan hidup kita. Tetapi Allah yang kita sembah, Dia bukan cuma tahu, tetapi Dia Allah yang memperlengkapi kita dengan Roh Kudus pada ayat yang kelima. Perhatikan ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Untuk apa? Menderita bagi namanya. Yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Kalau saudara menyerah dalam pelayanan, kalau saudara menyerah dalam pekerjaan Tuhan, dan pada akhirnya hidup di dalam dosa, maka saudara pada kenyataannya tidak memahami ada kekuatan di dalam diri kita yang luar biasa, yaitu Roh Kudus yang memberikan kekuatan pada kita. Hari ini saya tidak takut dalam melayani. Mengapa? Karena saya punya pribadi yang ada di dalam diri saya. Suatu pribadi yang maha dahsyat, yang juga ada di dalam diri saudara dan saya. Yang terakhir, tidak ada alasan untuk tidak hidup di dalam Tuhan. Tidak ada alasan. Saudara tidak bisa berkata saya tidak masuk gereja hanya karena orang lain. Saudara tidak bisa berkata bahwa saya tidak hidup di dalam Tuhan karena saya tersandung oleh orang lain. Tanggung jawab hidup kita bukan kepada manusia tapi kepada Tuhan. Orang yang dewasa di dalam Tuhan selalu melihat Tuhan, bukan melihat manusia. Kalau saudara melihat manusia, saudara akan kecewa.
Saya bukan Tuhan, saya bukan malaikat. Jangan memandang hidup saudara kepada saya. Jangan menilai bahwa saya lebih daripada saudara. Belajarlah untuk selalu memandang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengutus saya di tengah-tengah saudara. Ingat, saya bukan Tuhan dan saya bukan idola. Jangan jadikan saya idola. Alah, idola. Jangan jadikan saya idola. Tetapi idolakanlah Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Allah yang ajaib dan baik. Kalau saudara mendapatkan pergumulan, ingat Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Bukan saya yang ada di dalam diri saudara. Kalau saya mau masuk ke dalam diri saudara, gak muat. Saya jauh lebih besar daripada Anda, mungkin. Tetapi saudara punya Tuhan Yesus. Saudara punya Roh Kudus. Belajarlah kepada Dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak hidup di dalam Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak tabah di dalam Tuhan. Tidak ada alasan untuk lari dari Tuhan. Amin.